Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sholat Jumat yang semoga selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang sangat istimewa ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sejatinya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya yang berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan semua perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an diterangkan inna akramakum 'indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini mari kita sama-sama merefleksi kembali, mari kita sama-sama mentadabburi, mentafakuri kembali surat terakhir di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nas, yang insya Allah kita semua di sini hafal dengan baik surat ini. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita ambil, kita petik dari surat tersebut. Yang pertama, dalam surat ini diisyaratkan bahwasanya manusia itu sangatlah lemah. Dalam surat An-Nas ayat pertama disebutkan kul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita sebagai umatnya agar memohon perlindungan kepada Allah, kepada zat yang menciptakan, kepada zat yang menumbuhkan, kepada zat yang menjaga kelangsungan hidup. Kita sebagai manusia masih diharuskan untuk meminta perlindungan. Hal ini menandakan bahwasanya manusia itu sangatlah lemah. Manusia tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk melindungi dirinya, sehingga dia butuh yang namanya perlindungan. Jadi kita semuanya tidak boleh semena-mena, mentang-mentang kita punya kekuatan, kita merasa yang paling kuat. Mentang-mentang kita jabatan, merasa yang paling kuat jabatannya, dan seterusnya. Yang harus kita lakukan adalah selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, bagaimanapun, dan dalam keadaan di mana kita berada. Bukan malah kita mengedepankan kita mempunyai bos, bukan malah kita mengedepankan kita mempunyai juragan, bukan mengedepankan kita mempunyai atasan, karena itu semuanya adalah manusia sama seperti kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pelajaran yang kedua dalam surat An-Nas ini dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kepada rajanya manusia, dan sesembahannya manusia. Maka dalam ayat ini kita diisyaratkan untuk mempertebal kepercayaan kita, mempertebal keimanan kita. Kita hendaknya 100%. Bahkan kalau ada 1000% kita harus yakin bahwasanya hanya Allah lah yang dapat melindungi kita dari kejahatan manusia maupun kejahatan setan, melindungi kita dari bahaya apapun, bahaya virus, bahaya wabah, dan lain sebagainya.
Kadang-kadang setan itu membisikkan kepada kita agar kita ini tidak yakin, agar kita ini ragu kekurangan rezeki, ragu tidak sehat, dan ragu kekurangan penghasilan. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang mengatur rezeki, Allah lah yang menjaga kita, Allah lah yang akan melindungi kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, intisari hikmah yang dapat kita petik dari surat An-Nas ini adalah min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang artinya adalah kita harus waspada akan keraguan demi keraguan yang membisikkan kepada kita, akan keraguan-keraguan yang selalu bergelora di dalam dada kita. Keraguan kerap muncul di dalam hati semua manusia, keraguan akan rezeki, keraguan menghadapi penyakit, keraguan ketika sehat, keraguan ketika miskin, keraguan ketika kaya, dan seterusnya. Keraguan demi keraguan membuat kita sebagai manusia harus selalu waspada. Keraguan ini muncul dari bisikan setan, juga dari bisikan manusia. Sebagai ilustrasi, kita sudah niat dari rumah untuk memberi sedekah untuk masjid dengan memasukkan uang ke dalam kotak amal. Ketika dilihat banyak orang, muncul keraguan di dalam dada kita, muncul bisikan di dalam dada kita, takut dikira riya, takut dibilang pamer, takut ketahuan jumlah sedekahnya, dan akhirnya bisikan-bisikan tersebut berhasil mempengaruhi kita untuk tidak jadi sedekah. Sehingga kita harus hati-hati, kita harus waspada dan terus-menerus selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi ada 3 hal yang dapat kita petik dari surat An-Nas ini. Yang pertama, manusia itu sangatlah lemah, jangan semena-mena. Yang kedua, mari kita mempertebal keimanan kita. Dan yang terakhir, waspada akan keraguan yang seringkali, kerap kali muncul membisikkan di dalam dada kita dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Semoga kita semuanya yang hadir di sini dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan pertolongan Allah dalam segala urusan kita. Semoga kita secara terus-menerus dapat beramal soleh, dan semoga nantinya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga kita selalu mendapatkan barokah dari Allah, selalu mendapat ridho Allah, dan selalu bahagia di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
فيهما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.